Sambutan pertama akan disampaikan oleh pengasuh Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Bait Qurani, Buya Dr. Nurul Habibur Rahmanuddin MA. Kepada Buya, disilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana an nusliha ma'ishatana linaila as-sa'adati wa ridhah wa naquma bil wajibati fi ibadatihi wa taqwah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih faman yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Shadaqallahul 'azim wa shadaqan nabiyyun karim. Yang sama-sama kami muliakan Bapak Wali Kota Tangerang Selatan, Bapak Haji Dr. Andes Benyamin Daphni, yang mudah-mudahan sebentar lagi tiba dan akan menyampaikan sambutan. Kemudian yang kami hormati Bapak Kasih Bimas Islam Kemenak Tangsel, Bapak Kiai Haji Dr. Edi Sasongko, SAG MPD, teman dan sahabat sejak PT IKI, yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Kasih Pakis Kemenak Tangsel, Bapak Dr. Haji Abdul Razak MPD, belum tiba ya kayaknya. Kemudian yang kami hormati juga perwakilan dari Kanwil Kementerian Agama Banten, yaitu Bapak Rohim, pengawas MI Bapak Haji Tepuri Ali MPD, belum, insya Allah sebentar lagi tiba juga, yang senantiasa dari awal beliau yang membersamai Bait Qurani sejak masih bayi sampai sekarang sudah balik ya, beliau senantiasa menemani dan membimbing kita. Kemudian dari pengawas Raudatul Atfal Bapak Rokib MPD, kemudian yang kita sama-sama muliakan Buya Dasrizal beserta kedua putra beliau dengan bacaan tilawah yang sangat memukau hati, semoga bertambah keimanan kita. Juga yang kita sama-sama hormati Bapak Kapolsek Ciputat Timur, Bapak Kompol Dr. Kemas MS Arifin SH, SIK. Kabarnya sudah ada tapi masih di luar. Kemudian yang kita hormati seluruh jajaran RT, RW, dan tokoh di sekitar pondok pesantren yang hadir pada kesempatan ini yang tidak kita sebutkan satu persatu. Juga yang sangat kami muliakan dan sangat kami banggakan seluruh panitia acara Wisuda Akbar hari ini, segenap kepala sekolah Bait Qurani dan seluruh unit beserta ustazah, para karyawan, security, dan seluruh keluarga besar Bait Qurani termasuk para wali santri yang kami cintai karena Allah. Mudah-mudahan seluruh yang dihasilkan ini termasuk diantaranya adalah amal jariah antum semua.
Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita bisa hadir melaksanakan agenda rutin yaitu wisuda, dan sekarang adalah wisuda akbar karena wisudanya gabungan dari Bait Qur'ani seluruh jenjang dari RA atau TK, MI Kutab, MTS dan Aliyah dari pusat Ciputat dan beberapa unit sampai ke Ciracas ya, Ciputat, Ciracas, Cinangka, BSD. Ya, ini digabungin sekarang wisuda akbar. Mudah-mudahan mereka yang sudah wisuda hari ini betul-betul menjadi akbar dalam pengertian lebih besar ilmunya untuk menjadi ulama-ulama besar pada masa mereka. Pertama, kami mengucapkan selamat kepada seluruh ananda yang sudah atau akan diwisuda hari ini, baik yang 30 juz maupun 10, 20 atau di bawah itu dari TK, RA sampai Aliyah. Semoga ananda semua ya antum benar-benar menjadi ulama-ulama besar pada masa depan antum nanti dengan modal hafal Al-Qur'anul Karim. Saya menyampaikan ini karena kalau mau menjadi ulama besar, apapun spesifikasinya, apakah ulama tafsir, ahli fikih, ahli usul, ya bukan usil ya, usul, kemudian ahli hadis, maka bekal awalnya adalah hafiz Al-Qur'anul Karim. Para ulama dahulu, imam-imam mazhab dari Imam Hanafi, Imam Malik, Hambali, dan Imam Syafi'i dan Imam Hambali, mereka semuanya telah hafiz Al-Quran sebelum usia 10 tahun. Bahkan Imam Syafi'i sudah hafiz Al-Quran 30 juz ketika usia 7 tahun. Dan beliau telah menghafal menghafal hadis sebanyak 300.000 hadis ketika usia 13 tahun. Saat usia 13 tahun, Bapak Ibu, kita sudah hafiz berapa ribu hadis? Ya, mungkin tidak jauh lah dari Imam Syafi'i ya. Di usia 15 tahun beliau sudah diminta fatwa ya oleh ulama besar dari Baghdad, Imam Baghdadi minta fatwa kepada Imam Syafi'i yang berguru dengan Imam Malik. Saat itu yang dimintain fatwa bukan gurunya Imam Malik, malah Imam Asy-Syafi'i yang diakui keilmuannya sejak masih santri. Nah, inilah diantara yang memotivasi kita untuk mewujudkan calon-calon besar yang mereka telah mumpuni kedalaman ilmunya sejak jadi santri. Karena itulah kita mencoba merumuskan metodologi, kurikulum, sistem pengajaran yang mengarah ke sana. Dan motivasi kita diantaranya adalah sabda Rasul, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan saat yang sama mengajarkannya. Jadi bukan belajar tamat baru ngajar, tidak. Saat belajar mengajar Al-Quran. Ini diupayakan betul, karena itu kami membuat pendidikan berjenjang. Jadi anak-anak yang sudah sanawiyah, menguasai hafal Al-Quran dan ilmu Al-Quran, sudah mumpuni bahasa Arab dan Nahwu, maka kita berdayakan untuk mengajar adik-adiknya di Ibtidaiyah, di SD dan di RA atau TK, di Kutab. Begitupun yang Aliyah mengajar, bahkan kita sudah ya memplanning dan sudah melaksanakan semacam lab di luar pondok. Anak-anak sudah bisa menjadi narasumber untuk menjadi khatib atau pengisi ceramah kultum di berbagai masjid, terutama di Ramadan ini. Alhamdulillah lebih dari sekitar 28 masjid mempercayakan para santri kita ya menjadi imam-imam di masjid mereka. Dan alhamdulillah respon sungguh sangat bagus sekali. Ya, ini laporan kita kepada Pak Wali ya dan juga para pejabat Tangsel. Barangkali ada beberapa mungkin testimoni yang bisa diputar, ada nggak? Ya, bagaimana respon masjid-masjid ketika anak-anak kita menjadi imam dalam sholat tarawih di masjid mereka dan menjadi narasumber pengisi kultum. Barangkali bisa ditampilkan ya. Silakan, barangkali ada. Ciputat yang telah memberikan kesempatan kepada santri-santrinya, terutama adik kita ini Imamul Muttaqin
tarawih di sini dengan bacaan yang fasih, mungkin dengan makhraj yang sempurna. Kita merasa sangat beruntung mendapatkan imam seperti ini. Insya Allah untuk selanjutnya bisa bekerja sama atau memberikan kontribusi lagi kepada musola Baitul Mutakin ini. Hanya kami mohon maaf jika selama ini tidak memberikan fasilitas yang lebih baik dari yang ada. Ya, itu diantaranya. Masih ada? Terima kasih. Ya, masih? Iya. Kalau Quran ya kan. Iya. Kalau menurut saya semuanya Pak. Apa namanya, dan saya kalau betul mereka itu masih kelas 2 SMP, 2 SMA itu. Hebat luar biasa. Mudah-mudahan ke depannya insya Allah bukan hanya di bulan puasa aja ya, mungkin sewaktu-waktu kita juga perlu ya mohon dibantu, dan semoga yayasan Baitul Ani ya selalu digemari, diinsar oleh masyarakat ya, khususnya untuk para santri, calon-calon para santri, menghasilkan para santri yang hebat daripada yang lebih hebat, gitu. Lebih baik dari yang lebih baik. Ya, mudah-mudahan ya, salam ya kami dari semua pengurus TKM kepada pimpinan yayasan. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan kami juga tidak lupa mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan pelayanan yang diberikan kepada para santri selama yang menjadi imam. Terus. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selamat datang Pak Teburi. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثلث Yang lain masih ada? مما تركتم. Ada yang lain? Yang tulisan mungkin? Alhamdulillah, kami atas nama jamaah Musola Baitul Mutakin yang berlokasi di Perumahan Villa Pamulang mengucapkan jazakumullah khairan katsiran atas pengiriman imam-imam yang tentunya sangat sangat mumpuni ya, yang dikirim untuk menjadi imam di musola kami, terutama pada bulan Ramadan ini. Kami sangat mendukung program ini, dan tentunya ini sangat baik
Ya, masih cukup. Baik, itu beberapa testimoni dari beberapa masjid musola yang para santri kita menjadi imam di masjid mereka ketika Ramadan 1445 Hijriah. Ada sekitar lebih dari 28 masjid dan ini beberapa testimoni. Dan salah satu masjid itu dibikin rank, peringkat. Ada beberapa imam dari berbagai tempat, dari perguruan tinggi, dari PTIQ, dari beberapa sumber. Itu pas hari ke-20-an, sekitar hari ke-23, dia menulis testimoni bahwa sampai malam ini disebut tuh rating tertinggi imam-imam di masjid kami. Nomor satunya dari santri kita. Jadi itu alhamdulillah. Kemudian ada juga yang beri testimoni, ya awalnya menolak karena usia, ya menolak karena usia, masih umur 11 tahun yang kita kirim itu hafiz Al-Quran 30 juz jadi imam. Tapi saya bawakan hadisnya ketika Ammar bin Maslamah ketika usia 6 tahun jadi imam di hadapan jamaahnya. Kemudian juga Abdullah bin Umar bin Khattab juga jadi imam ketika usia 8 tahun dengan hadis-hadisnya dan jadi makmum abinya itu Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan jadi makmum. Abdullah bin Umar jadi imam dan itu dilanjutkan terus oleh para generasi sahabat dan tabi'in. Jadi kita beri dalilnya kenapa kita melarang anak kecil jadi imam sementara Rasulullah, para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman memberikan kesempatan. Ya akhirnya mereka memberi kesempatan. Nah setelah itu mereka testimoni, aduhai kami malu sudah tua begini dengan anak kecil kami tidak bisa berubah apa-apa. Kami sangat termotivasi. Itu diantara testimoni yang kita dapatkan dari berbagai masjid. Memang kendala kita di setiap masjid yang kita ajukan proposal untuk jadi imam selalu masalah di usia. Ya usia anak kita paling tinggi sekitar 18 tahun. Jadi umur 11 sampai 18 tahun jadi imam di berbagai masjid. Tapi alhamdulillah dari keseluruhan masjid yang santri kita jadi imam, rata-rata para DKM-nya menyatakan puas dan ingin terus dilanjutkan. Tidak hanya di bulan Ramadan, bahkan di luar bulan Ramadan. Dan sekarang sudah berjalan satu masjid, ya santri kita menjadi imam di masjid tersebut. Ya mudah-mudahan diikuti masjid yang lain, karena memang biasanya DKM itu musyawarah dulu untuk mengangkat imam. Nah ini luar biasa, di antara prestasi yang barusan kita dapatkan di bulan Ramadan. Kemudian di antara prestasi lainnya, alhamdulillah kita di bulan Ramadan mengikuti 4 perlombaan di berbagai tempat, di 4 tempat, termasuk diantaranya di BSD The Latinos ya, Al-Aqsa. Ya kita senantiasa borong piala. Ya borong piala setiap ada perlombaan, ya tahfiz Quran termasuk lomba muhadharah, yang ceramah muhadharah ya. Ya muhadharah itu santri kita selalu borong piala. Minimal satu tempat kita menggondol 6 piala dari beberapa kategori. Jadi selalu juara umum sampai hat trick. Tapi ternyata menjelang akhir kita lagi borong piala lagi. Jadi quad trick selama 4 kali berturut-turut borong piala di 4 tempat kita ikut lomba itu. Kemudian alhamdulillah seperti disampaikan oleh Ustazah Nunung tadi bahwa sejauh ini kita sudah menghasilkan dari 2016 ya sampai sekarang ini lebih dari 180 hafiz dan hafizah. Tepatnya 183 santri-santriwati hafiz dan hafizah. Takbir. Dan alhamdulillah yang selesai rata-rata sudah menyelesaikan kuliah di dalam negeri dan luar negeri. Sebagian lulus di Timur Tengah. Dan tahun ini paling banyak anak kita insyaallah santri kita di Al-Azhar akan wisuda. Insyaallah nanti sekitar bulan Juli selesai, wisuda sekitar bulan September, dan kalau memang melanjutkan mereka akan tetap melanjutkan di sana atau di daerah lain. Dan kalaupun nanti tidak, kita akan kembali ke pondok, kita minta mereka menjadi pengajar dan akan kuliah di perguruan tinggi Indonesia. Yang tidak ke Timur Tengah, mereka sudah diterima di UIN, di IKI dan di PTIQ untuk melanjutkan studi, dan tahun ini juga banyak yang akan selesai S1-nya. Ini di antara prestasi para santri kita, dan alhamdulillah
salah satu santri kita yang di Mesir sudah menerima ijazah sanad qiraah asyarah dengan sanad tertinggi di dunia, yaitu Syekh Ibadur Rahman Al-Hafiz LC. Takbir. Kemudian dalam berbagai tangkai perlombaan, ini agak kurang ini Ustadz Edi dan Ustadz Tufuri, kita ingin sekali mungkin santri kita bisa mewakili Tangsel untuk lomba tahfiz. Untuk tingkat RA sudah ya, berulang-ulang kali kita meraih juara tingkat provinsi, juara 1 atau juara 2 ya, yang terakhir juara 2 yang ada mewakili provinsi. Kita ingin nanti ke depan kalau bisa ada jalurnya, santri kita ini bisa ikut untuk MTQ yang betul-betul resmi yang diselenggarakan oleh Kemenak, oleh negara, yang durasinya 2 tahun sekali itu. STQ apa MTQ itu. Kalau bisa kita tembus insya Allah. Tapi selama ini yang kita ajukan dari daerah. Jadi diantaranya Bengkulu. Ya, Bengkulu alhamdulillah sudah banyak yang meraih sampai tingkat nasional ya santri kita untuk tingkat MTQ. Ya itu. Nah, jadi ini laporan kita kepada pemangku jabatan di Tangsel dan sekitarnya ya, mudah-mudahan bisa memberi kontribusi lebih untuk nama baik dan harum ya Tangsel, Tangerang Selatan ya. Mobil khusus di Putat Timur, lebih umum untuk Indonesia sebab yang ke Timur Tengah itu sudah banyak yang membawa nama Indonesia. Di antaranya ada sekarang masih di Mesir, yaitu Ustadz Ezi, namanya Maulana Hibzi Al-Hafiz. Beliau sudah menjadi imam salah satu masjid terkuno, masjid terlama sejak zaman dinasti Mamluk ya. Usianya sudah ribuan tahun untuk masjid. Beliau menjadi imam di waktu Ramadan di sana. Masjid apa namanya? Masjid Kitbai itu sejak dinasti Mamluk, betul? Atau Fatimiyah? Dinasti Mamluk, ya. Jadi imam di situ, salat tarawih, ya juga salat isya. Alhamdulillah, ini semua prestasi-prestasi yang tidak hanya kita, jadi seluruh berperan serta, termasuk wali santri yang menitipkan anaknya untuk menjadi santri kita ini. Semoga para ustaz, ustazah, kepala sekolah, karyawan, security, ya bagian kebersihan, ini semua adalah persembahan dari antum semua. Tidak akan ada santri kita yang seperti ini kalau tidak ada kerjasama bersinergi semua pihak, termasuk security yang tiap jam setengah subuh mereka sudah dibangunkan. Dan kita Tobiah Yaumiyah santri kita itu kita betul-betul ketat sebagai calon ulama-ulama besar. Ulama besar tidak ada yang bangun pas azan subuh. Jadi mereka sudah bangun jam 2:30. Jam 2:30 bangun, mandi, jam 3 sudah salat tahajud, selesai tahajud belajar nahu atau sorof. Nanti setelah subuh belajar tafsir dan tahfiz, lalu selesai jam 7 makan, setelah itu duha, setelah duha mereka hafalan reguler. Hafalan reguler itu sesuai dengan kemampuan masing-masing, tapi yang ditelaki setiap hari ada pada subuh. Yang ditelaki tidak hanya tahfiz, tapi juga tafsir. Jadi juga kita laki pemahaman setiap ayat-ayat Al-Quran. Nanti baru jam siangnya pelajaran umum, lalu pada asar kembali mereka belajar kitab, ya nahu, belajar faraid, dan diantara keistimewaan pondok kita adalah santri ini tidak boleh lulus kalau tidak paham ilmu faraid. Jadi mereka hafiz Quran, tahu tafsir, mengerti hadis, dan juga kutub-kutub, ya kitab-kitab, diantaranya fikih sunnah, juga kitab Safinatun Najah dan lain-lain, ya juga mereka mesti memahami ilmu faraid sampai prakteknya. Bagaimana cara pembagian waris menurut Al-Quran, ini dikuasai semuanya. Jadi Tobiah Yaumiyah mereka betul-betul Tobiah ulama, dan mereka sudah tidur tidak boleh melebihi jam 9 malam. Jadi jam 8:30 selesai semua pengajaran, mereka harus tidur karena jam 2:30-nya mereka harus bangun lagi. Dan begitu berputar setiap hari, dan alhamdulillah untuk prestasi umumnya pun tidak kalah. Di setiap ujian, alhamdulillah santri kita lulus 100% setiap tahun. Nah, mudah-mudahan ini betul-betul meningkat menjadi kontribusi besar untuk bangsa Indonesia ini, dan mudah-mudahan untuk umat Islam secara mendunia, dan membawa harum nama Indonesia di ajang internasional.
Mudah-mudahan akan semakin banyak santri-santri kita yang akan meraih prestasi sesuai dengan tagline kita ya, Bait Qurani mewujudkan 1 juta ulama besar. 1 juta bukan angka akhir ya, 1 juta maksudnya banyak ya, bisa 2 juta, bisa 3 juta, tapi kita mulai dari 1 dulu. Nggak mungkin sampai 1 juta kalau tidak dimulai dari 1 ulama besar. Nah, untuk itulah maka di Bait Qurani memiliki pendidikan yang khas yang mungkin berbeda dengan pondok-pondok lain. Dan alhamdulillah di sini ada Ustadz Tepuri yang alhamdulillah sejak awal ya memberikan izin, memperjuangkan untuk izin Bait Qurani. Saat itu memang sangat diragukan bagaimana mau kasih izin, tanah cuma 200 meter dengan bangunan seadanya itu ya, tapi kita meyakinkan insyaallah Pak, ini biidznillah kita akan tambah lagi sarana insyaallah sesuai dengan perizinannya. Alhamdulillah sekarang sudah ada gedung 3 lantai, 2 gedung 3 lantai Pak, udah jadi sekarang 2 gedung, ada bagian sisi timur, ada yang dari sisi selatan itu 3 lantai, bahkan ini nyaris 4 lantai yang ada basementnya itu ya. Mudah-mudahan ini semua menjadi amal jariah kita semua, termasuk para wali santri. Terima kasih atas kepercayaannya untuk kami didik anak-anaknya. Semoga ini bisa dilanjutkan terus walaupun santri nanti selesai dari studi kita. Dan harapan kami untuk tingkat TK, lanjutkanlah di MI Bait Qurani atau Kutab. Untuk tingkat MI dan SD Kutab, lanjutkanlah di Sanawiyah Pondok Pesantren. Dan untuk yang Sanawiyah, lanjutkanlah ke Aliyah. Insya Allah kita perjuangkan agar mereka bisa lanjut studi ke Timur Tengah dalam upaya mencapai derajat untuk menjadi ulama-ulama besar. Terus dengan doa-doanya, jangan lupa ya tiap kali menitip anaknya, berilah kepercayaan penuh kepada kita untuk mendidik Ananda. Semoga mereka semua betul-betul nanti lurus terus menjadi ulama-ulama besar. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.